Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Nurwanda Munggaran. Dan di video kali ini sudah hadir di belakang saya. Ini adalah mobil yang klasik, lumayan klasik dan lumayan antik juga. Ini adalah Mitsubishi Colt 1974 dengan kapasitas mesin 1300 cc. Adalah gen pertama, yang mana ininya masih satu ya, lampu depannya. Karena untuk generasi kedua itu yang diproduksi antara tahun 75 sampai tahun 80-an itu udah dua. Lalu bertransformasi lagi dari bentuk tersebut menjadi yang sekarang populer dengan Mitsubishi SS. Nah, jadi ini adalah nenek buyutnya SS. Nah, review bagaimana detail-detail dari mobil antik ini. Bagaimana kondisinya, dan juga ini baru banget datang. Jadi kita akan unboxing lah. Ya teman-teman, kita akan review detail dari mobil ini. Kita akan review dari bagian depannya dulu ya. Ini adalah tampak depan, tampak muka dari Colt Bagong. Nah, ini adalah bentuk aslinya, bentuk orsinilnya, di mana lampunya masih bulat dan juga sennya ada dua. Cuman di sini ada yang udah nggak orsinil nih ya teman-teman. Ini tuh udah nggak orsinil karena kalau saya lihat dari bentuk awalnya itu, yang orsinil itu seperti yang ini, garis dua gini, nggak ada ini, nggak ada tempelan sih. Berarti itu satu. Nah, untuk ketebalannya ini masih lumayan ya, depulannya nggak terlalu tebal. Catnya juga masih lumayan bagus. Kalau di bagian depan kita lihat bempernya juga lumayan masih lurus. Nah, kita lihat ini di bagian spion teman-teman. Ini spion masih orsinil seperti ini, klasik ya, gini bagus. Cuman ini udah agak karat, tapi untuk ininya masih kuat dan juga masih layak pakai. Nah, untuk spion kiri dan kanan itu dia bikin berbeda. Nah, untuk yang kanan itu dia agak ke belakang karena mungkin untuk memudahkan supir merotet ketika dia membutuhkan sudut pandang ke belakang yang lebih jelas. Di bagian wiper sama ya, seperti mobil-mobil pada umumnya, ini udah dua. Karena kalau kebanyakan mobil klasik itu cuma satu, wipernya di tengah. Ini tuh udah dua, berarti nggak terlalu antik ya kalau untuk bagian wiper. Nah teman-teman, kita lanjut ke bagian kabin. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian kabin, saya mau review pintunya dulu. Ini pintunya masih lumayan oke ya untuk bahannya. Ada dempulan sih, tapi nggak terlalu banyak. Cuman di sini backlighting udah nggak ada. Ini udah nggak ada backlightingnya. Dan terus juga handle-nya untuk di sini tuh udah nggak ada, udah lepas handle pintu di sini. Tapi masih fungsi untuk handle yang bagian dalam. Jadi masih bisa buka sih teman-teman ya. Nah untuk kacanya ini nggak ada. Ini emang orsinil seperti ini aja kacanya. Terus juga pengereknya masih pakai engkol kayak gini. Nah yang lucu dari bentuk jendela di sini atau bentuk pintu itu ada ventilasi udara nih teman-teman. Ini bisa digeser. Nah kayak gini. Ini klasik banget ya. Kalau saya sih suka sih bentuk kayak gini. Ya teman-teman, kita masuk ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam kondisinya apa adanya kayak gini. Lantai nggak ada, terus juga plafon juga nggak ada. Dashboard juga begini. Ini nggak lengkap karena kalau dashboard ini orsinil. Cuman di sini tuh harusnya ada lagi untuk penyimpanan untuk laci. Tapi ini nggak ada. Ya namanya juga mobil tua ya teman-teman ya. Ya udah.
Itu. Nah terus juga untuk setir ini kayaknya setir masih orsinil ya teman-teman. Setirnya masih orsinil kayak gini. Nah persenelang ininya masih giginya kita transmisinya masih di sini, masih di tangan, masih di setir, belum ke sini ya. Kalau misalkan yang tahun generasi kedua pun masih di tangan. Baru ketika generasi ketiga di SS baru si transmisinya itu pindah ke bagian samping. Tapi bagus ya, antik ya. Ini untuk dashboardnya ini juga masih orsinil. Dashboard juga speedometernya juga masih orsinil dan semuanya itu masih berfungsi. Nah ini teman-teman yang lucu itu dari mobil-mobil antik kayak gini adalah kuncinya, posisi kuncinya yang langsung nempel ke dashboard kayak gini. Karena dashboardnya besi itu menambah kesan antik ya di sini. Terus juga ada tombol lampu, saklar lampu yang masih dicabut kayak gitu. Nah ini tuh untuk nyalain lampunya itu ditarik teman-teman. Nah tutup lagi, tapi untuk sen masih di sini, udah di sini. Nah dan kita akan coba lihat mesinnya. Nah mesinnya itu ada di bawah jok passenger teman-teman. Ini tinggal didorong aja si jok passengernya, tinggal dibalik, dia langsung kebuka, kap mesinnya langsung kebuka. Nah dan ini nampak mesin dari Kol Bagong atau Kol T120 tahun 197. Nah ini adalah mesinnya, masih mesin lama teman-teman ya, dengan sistem pelatih. Yang mana sistem pelatih itu ada kelebihan dan kekurangannya juga teman-teman, dari sistem-sistem yang terbarukan. Kalau sekarang kan udah CDI semua ya. Nah ini masih pelatih. Nah ini mesinnya itu masih pakai Neptune. Nah di samping mesin itu ada bagasi teman-teman. Nah ini adalah bagasinya kayak gini, lucu banget ya. Cuman ini agak kotor gini teman-teman. Nah ini adalah bagasi dari Kol Bagong. Nah itu teman-teman ya, kita tutup lagi bagian mesinnya. Nah terus juga karet-karet udah nggak ada kayak gini ya. Ini biasanya itu ada karet di sini nih. Nah, terus pelapon kayak gitu udah tadi saya jelasin. Nah kita lanjut ke bagian bak teman-teman. Nah ini adalah bak dari Kol Bagong atau Kol T120 tahun 74. Agak aneh ya teman-temannya karena ada ininya nih. Karena kalau mobil-mobil bak sekarang itu udah nggak ada kayak gini. Ini untuk ban ini. Sekarang itu udah rata semua. Maksudnya lumayan dalam kalau dibandingkan dengan mobil-mobil pickup zaman sekarang. Dan juga yang membuat antik nih ya. Kalau menurut saya itu ada ini nih teman-teman, ini ada beda tingginya atau ada apa ya ini? Ada lekukan lah, lekukannya ini menambah kesan antik pada diri mobilnya teman-teman. Ini kondisi baknya cukup, nggak terlalu bagus tapi nggak parah-parah juga. Karena belum ada yang keropos, cuman catnya aja. Dan juga ini tuh kalau saya lihat itu agak nggak simetris. Maksudnya ini pasti udah ada yang gini nih, udah ada yang ketarik ke luar. Tapi overall ini masih sangat bagus. Nah kalau ini tambahan ya teman-teman ya, ini tambahan. Nah teman-teman, untuk bagian sasis mobil ini setelah saya coba test drive itu masih lumayan oke, lumayan bagus. Cuman masalahnya ada di spuring depan, dimana ban depan itu nggak sinkron antara ban kiri dan ban kanan. Itu yang satu lurus, yang satunya itu agak mencong kayak gitu. Jadi ketika jalan agak goyang-goyang. Dan terus juga masalahnya itu ada pada persenelan. Mungkin karet-karetnya yang menghubungkan transmisi dengan dengan transmisi di bawah dan transmisi di atas itu udah pada longgar, jadi sangat sulit untuk masuk ke gigi 1, 2, 3 itu agak sulit karena karet-karetnya udah pecah. Tapi itu bukan masalah yang sangat sulit, cukup gampang sih ya untuk perawatan mobil seperti ini. Nah teman-teman, satu lagi ya, ini masalahnya yang saat ini kelihatan dari mobil ini itu ternyata ada netes oli itu teman-teman. Netes oli mungkin ya di packing di kantor. Nah tapi itu juga akan terlalu sulitnya untuk membetulkannya. Nah teman-teman, kita akan coba hidupin ya. Nah ini kan nggak ada nih, jadi mesti ditarik dari sini. Nah ini teman-teman, kita akan coba hidupkan mesinnya.
Ups, tadi saya udah nyobain jalan sih teman-teman. Tapi kita akan coba nih ya, show up ke teman-teman bagaimana performa mesin dari mobil ini. Oh, masih bagus ya teman-teman, mesinnya itu masih responsif dan juga masih lancar ya teman-teman. Cuman yang unik itu dari mobil ini itu adalah remnya yang masih manual teman-teman. Ini kalau kami sih nyebutnya remnya masih dogong teman-teman. Nah ini ini masih klasik banget dan juga gasnya juga masih gini. Kan kalau yang sekarang gantung di sini ini masih diinjak kayak gini. Yalah, kan mobil klasik ini mah. Oke, betul. Ya teman-teman, itu ya review singkat dari kami tentang mobil Kol Bagong ini atau Kol T120 tahun 1974 yang mana kondisinya masih lumayan baik, tinggal beberapa saja yang memerlukan perawatan dan juga penggantian. Nah teman-teman, untuk beberapa hari ke depan nih kami akan mereparasi mobil ini. Tentunya kami yang pertama akan mengganti dulu spare part yang udah gak bagus dan udah gak layak pakai. Terus juga kami akan menservis dulu bagian mesinnya. Setelah itu kami akan lanjut ke bagian cat, reparasi cat dan juga interior. Nah teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman berminat untuk mobil ini yang masih kondisi bahan, saya akan open nih ya, saya akan jual, saya akan rilis. Untuk teman-teman yang berminat bisa ngasih komentar aja di bawah. Nanti saya nggak akan dulu reparasi dalam 5 hari ke depan. Tapi kalau misalkan nggak ada komentar atau nggak ada penawaran, saya akan mereparasi sendiri. Ya teman-teman, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih udah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga informasi yang salah yang saya sampaikan di video ini. Intinya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu menonton channel ini. Terima kasih banyak, secara tidak langsung teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini teman-teman. Sekali lagi terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.